Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Follow-follow yang mungkin yang udah ngecek Instagramku, ngecek storyku, tahu bahwa aku ini udah positif COVID-19 pakai PCR. Oke, jadi bener-bener udah kena. Nah, sekarang aku mau membagikan dua hal di video ini. Pertama, gimana ceritanya aku bisa kena, dan kedua, rasanya kena COVID itu kayak apa. Oke, langsung kita mulai. Sambil duduk ya mungkin ya, biar agak nyantai. Kayak gini kelihatan nggak ya? Ya, semoga kelihatan. Cek kelihatan. Oke, jadi mungkin Bapak udah tahu, aku udah ke Singapura dan balik ke Korea. Dan karena aku ini menggunakan penerbangan VTL, Vaccinated Travel Lane, artinya aku nggak perlu karantina. Mungkin yang udah nonton vlog juga bakal tahu. Jadi, pokoknya udah vaksin 2 kali, dan juga ada buktinya, Korea sama Singapura, kita itu bisa naik pesawat tanpa karantina. Dengan persyaratan harus tes PCR 48 jam sebelum naik pesawat, oke? Nah, jadi aku ke Singapura aman. Nah, sebelum balik ke Korea lagi, aku tes PCR di Singapura negatif. Sebelum naik pesawat ini ya, H-1. Naik pesawat, sesampainya itu langsung tes PCR, seperti yang ada di vlog, aku negatif. Nah, hari ketiga itu aku tes rapid test negatif. Hari kelima rapid test lagi negatif. Dan jujur karena perjalanan aku ke sana ke sini udah negatif terus, aku itu udah mulai kayak kayaknya nggak bakal kena gitu. Nah, bukan berarti aku moro-moro nggak pakai masker atau tiba-tiba mulai kotor gitu, enggak, sama aja. Cuman aku mulai lebih merasa aman sebenarnya. Cuman merasa aman gitu loh. Mungkin lebih tepatnya kayak lengah gitu loh ya. Tapi aku tetap pakai masker semuanya sama, oke. Dan menurutku sih aku kena karena kemungkinan sekarang Korea lagi naik banget COVID-nya. Jadi kayak bener-bener nggak bisa dideteksi aku kenanya dari mana, oke? Nah, oke, hari kelima aku sama Jinet semuanya masih negatif. Nah, hari ketujuh itu waktunya untuk PCR lagi. Jadi itu terakhir udah. Nah, masalahnya mulai hari kelima atau keenam itu Jinet mulai batuk kecil kalau nggak salah. Cuman di tes itu negatif. Terus aku mikirnya, oh mungkin ya batuk kecil bukan COVID gitu. Nah, udah kita tes PCR dari ketujuh, hasilnya itu keluar besoknya gitu. Nah, hari ke-8 itu keluar hasilnya, dinyatakan Jinet positif, aku negatif. Dan situasinya itu aku tidur, pagi-pagi dibangunin. Terus Jinet bilang, aku dapat positif. Ya, aku bangun tidur kaget banget. Nah, akhirnya Jinet nyoba tes rapid test di rumah lagi yang sendiri itu. Rapid test ternyata benar-benar positif. Aku nyoba, aku masih negatif. Nah, di situ kayak loh, oke. Terus gimana ini? Nah, terus dicari tahu, ternyata habis gitu Cina ditelepon dari puskesmas dan diberitahu protokolnya kayak apa. Jadi, kalau di Korea sekarang kita kena COVID ya, itu cuma disuruh di rumah selama 7 hari. 7 hari nggak dikirimi obat-obatan, nggak dikirimi apa-apa. Sama sekali nggak, kecuali berusia di atas 60 tahun ataupun punya kecacatan ataupun kelemahan khusus gitu ya. Nah, jadi Jinet itu ditelepon dibilangnya harus stay di rumah, oke? Nah, sedangkan yang di rumah, orang lain mohon berhati-hati. Tapi kalau selama dia negatif, itu bebas, nggak perlu karantina. Jadi nggak perlu karantina. Nah, akhirnya Jinet itu dibilangin mulai hari itu, mulai hari kemarin, kan tesnya itu kemarin ya, hasilnya hari ini keluar. Nah, mulai kemarin itu dihitung hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, itu nggak boleh keluar rumah. Dan hari ke-8 boleh keluar tanpa tes lagi. Jadi, ya udah, pokoknya kamu 1 minggu di rumah, setelah itu bebas, udah boleh keluar, nggak masalah kamu masih positif atau negatif. Bener-bener dibilangnya kayak gitu. Nah, akhirnya Jinet udah positif. Besoknya aku tes, aku masih negatif. Aku pikir, oke, aku kayaknya nggak kena deh. Tapi di hari kedua itu aku mulai batuk kecil kayak kayak geli-geli dikit gitu, cuman batuk. Kayak sebatas gini. Nah, tapi masih negatif. Nah, keesokannya lagi aku bangun, aku tes. Wah, kayaknya ada positifnya gitu. Nah, mulai hari itu aku mulai bingung. Waduh, ini nggak, kayaknya besoknya itu masih negatif lagi. Dan hari ketiga itu aku baru mulai positif. Nah, di situ aku mulai ngerasakan badanku ini mulai ada demamnya dikit, mulai ada agak panasnya gini. Nah, cuman harinya itu hari Sabtu atau Minggu gitu kalau nggak salah. Jadi untuk pergi tes PCR, karena di Korea itu tes PCR gratis itu di puskesmas. Dan tak lihat waktu itu, bukanya itu cuman pagi atau siang gitu. Jadi aku nggak sempet. Ya udah, aku nggak tes.
Tapi demamnya itu mulai kerasa. Nah, jadi yang tak rasakan ya, karena aku udah positif COVID dan kayaknya aku kena yang COVID Omicron, makanya agak mendingan. Kalau berdasarkan info yang aku dapat, COVID yang Delta itu yang lumayan parah. Omicron ini cepet nyebarnya tapi nggak terlalu membahayakan katanya. Nah, kena ya. Pertama itu bakal agak panas badannya. Nah, karena panas dibarengi sama mencret, pusing, sama agak mual kalau aku waktu itu. Karena aku jarang banget demam. Habis itu ada batuk-batuk kecil. Nah, terus kita kan pernah batuk, pernah radang tenggorokan, pernah pilek ya toh. Jadi aku pertama ngira COVID pasti ya kayak gitu-gitu. Tapi beda, Rek. Pileknya COVID ini ya, organ yang diserang itu menurutku beda sama organ yang biasanya kita rasakan waktu kita mengalami pilek ataupun batuk. Jadi mulai besoknya itu ya, jadi mulai positif, demam, dan besoknya aku mulai ngerasa, jelaskannya gimana? Ini misalnya mulut gini ya, ada lubangnya gini, terus hidung juga ada lubangnya gini tuh ya. Yang bengkak itu ya di tengah-tengahnya hidung sama atasnya mulut. Lebih tepatnya kayak kalau ini mulut ya, atasnya mulut sini, sama bawahnya hidung. Paham nggak? Jadi kayak kalau biasanya kita radang tenggorokan kan perihnya di sini tuh. Kalau aku perihnya itu di atas. Jadi waktu nelen ya, bawahnya enggak, tapi di atasnya yang malah perih. Terus waktu nafas, kalau misalnya kita pilek kan biasanya hidung itu mampet di sini kan ya. Kalau ini mampetnya itu kayak di dalam sini loh. Jadi kayak bener-bener nggak bisa disentuh, kayak ya apa yang jelas di dalam situ. Dan aku ngerasa bagian itu membengkak banget sampai hidungku ini waktu aku nafas itu kerasa kayak lubangnya itu kecil, kayak ada suara kayak bener-bener sempit gitu. Nah, bagian sini juga mulai sempit sehingga waktu aku nelen itu bukan sakit pedih di sini kayak radang tenggorokan, pedihnya itu di atas. Jadi agak beda. Nah, ini berlangsung kayaknya 2-3 hari dan aku langsung minum obat-obatan yang ada. Aku minum Neozep, terus beberapa obat yang Jinet juga punya. Wis itu pokoknya obat pilek-pilek biasa kita konsumsi, makan biasa. Dan hari Senin kemarin, ini hari Selasa ya. Senin kemarin aku tes PCR dan hari Selasa ini dinyatakan positif. Jadi positif. Tapi jujur kondisiku itu udah yang parah-parahnya itu udah tak lewati. Sekarang ini waktu nurun-nurunnya. Jadi sekarang sih aku bisa lebih beraktivitas, bisa ngomong. Suaraku agak bindeng mungkin ya. Masih ada agak bengkaknya di sini. Tapi kayak kalau kayak aku cukup banyak lendir yang keluar. Jadi dari tenggorokan sama hidung gitu ya. Waktu aku sisik ataupun buang lendir itu, aku bisa ngeliat kayak itu kuning banget, pekat banget. Jadi mungkin ya kalau dari pemikiranku sendiri itu terlihat kayak bakterinya itu mati terus keluar dari tubuh gitu. Karena bener-bener pekat banget. Kalau pilek biasanya itu nggak segitunya kalau menurutku. Jadi begitu kena COVID yang tak rasakan, coba diinget ini ya. Pertama dimulai dari tenggorokan ini gatal-gatal, habis gitu ada agak demam, terus hidung ini mulai agak mampet dikit. Kalau nggak ngerasa atasnya mulut sama bawahnya hidung itu bengkak. 3 hal ini itu buat aku yang tak rasakan. Dan sampai saat ini jujur ini nggak mengganggu kehidupan, enggak. Tapi satu hal yang tak rasakan yo, ini benar-benar bukan apa ya, aku cuman ngasih pendapat sesuai yang aku dapat atau enggak. Aku malam itu agak kesusahan tidur soalnya agak mampet ya. Tapi kalau aku minum air yang banyak, nggak tahu kenapa mulai agak ini lebih nyaman tidurnya. Jadi kalau misalnya polo-polo ada yang kena COVID juga saat ini, misalnya agak kesusahan tidur di malam hari, coba minum air yang agak banyak. Dingin, panas kayaknya nggak masalah, yang penting minum air yang banyak, udah. Habis itu silakan istirahat. Nah, tapi meskipun kemarin aku tes PCR positif, karena PCR itu mesti lebih tepat ya hasilnya. Aku hari ini nyoba ERT, hasilnya kayak gini. Oh, ini salah satunya punya aku, salah satunya punya Jinet, tapi dua-duanya udah kayak gini sih gitu. Fokusnya dapat gak? Ya, jadi dibilang ada garis, ada tapi kecil banget garisnya. Ya, jadi bisa dibilang kayak
kondisinya itu udah mulai naik. Dan sama karena aku nggak berusia di atas 60 tahun, cuman ditelepon, silakan di rumah. Kalau mau beli obat ya harus telepon ke dokter sendiri dan beli sendiri, nggak ada bantuan sama sekali. Dan seharusnya setelah hari ke-7 udah bisa bebas lagi. Ya, jadi kayak gitu. Jujur, apakah parah menyakitkan buat aku? Kalau buat aku sih jujur sangat menyakitkan tidak. Kayak sebagai orang yang dulu pernah kena demam berdarah. Demam berdarah itu benar-benar mematikan. Kayak aku bisa ngerasakan, wah ini salah dikit iso berangkat aku gitu ya. Kalau COVID ini yang yang tak alami nih ya, mengganggu, menjengkelkan, terus karena organ yang nggak pernah tak rasakan sebelumnya ini sakit, agak aneh. Cuman itu. Oh sama aku sering-sering ini ngolesin ini loh. Apa sih yang biasanya kalau hidung buntet diginikan loh. Nah itu mesti sering tak olesi di sini biar agak lebih fresh, lebih mudah nafasnya. Ya, jadi cuman kayak gitu. Saat ini Korea sungguhan gila banget, nawai banget COVID-nya. Satu hari 100.000, 90.000 orang. Jadi benar-benar di mana-mana kayaknya kena COVID. Dan bahkan ada berita bilang kalau kamu nggak punya teman yang kena COVID, nggak punya teman yang kena COVID, artinya kamu nggak punya teman. Judul beritanya itu sampai kayak gitu. Nah, dengan itu berarti Polo punya teman Korea kena COVID. Oke. Ya, jadi saat ini kondisiku kayak gitu. Gimana? Terlihat beda kah? Kalau menurutku sih terlihat beda atau gimana? Enggak. Cuman yang pasti mungkin karena aku muda, aku sama Jinet muda, jadi kita sama-sama sehat sekarang. Udah mulai recovery sangat, udah di tahap akhir menurutku. Cuman ya harus ngikuti protokol. Tapi kalau yang kena orang tua, mungkin efeknya bakal lebih parah. Dan bahkan di berita-berita juga dinyatakan ada orang-orang yang meninggal diakibatkan COVID gitu ya. Jadi ya sungguh deh. Aku sekarang nggak bisa bilang apa-apa. Menurutku kita sekarang nggak bisa kayak menghindari COVID hanya dengan menggunakan masker gini. Kayak aku merasa COVID itu bakal ada di mana aja. Jadi selalu ikuti protokol, selalu jaga kesehatan sebisa mungkin, cuci tangan, selalu menggunakan sanitizer, mandi yang bersih. Kalau misalnya habis keluar rumah mungkin produknya juga dicuci atau gimana gitu. Sungguhan. Karena aku nggak merasa aku kayak agak lengah ataupun aku nggak, karena aku nggak merasa kayak aku nggak pakai masker ataupun aku malas-malesan cuci tangan gitu nggak, tapi tiba-tiba yuk kena jadi sungguhan aku sendiri nggak tahu dari mana aku kena, Cina juga nggak tahu dari mana kita kena. Mungkin ada yang mikir mungkin kenanya waktu di pesawat atau gimana, tapi kayak jenjang 1 minggu agak aneh. Kalau menurutku pribadi sih kayaknya kena di Korea, nggak tahu kapan. Ya nggak tahu kapan. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Aku cuma doakan semoga Polo juga sehat, gak ada yang kena COVID. Kalau misalnya kena, tak doakan juga cepat sehat. Oh, dan satu hal lagi, ada yang habis kena COVID itu nggak bisa membawa. Itu katanya karena sedikit perbedaan kromosom yang keempat katanya. Jadi di antara 100 orang yang kena COVID, 70% akan mengalami hal itu. Kehilangan sensor bau sama sensor perasa. Jadi lidah sama hidungnya itu bakal agak nggak berfungsi sementara. Tapi kalau kayak aku sama Sina, kita masih bisa ngerasakan, bisa bau dengan normal. Sedangkan ada temanku juga di sini yang ngalamin kayak gitu. Jadi itu juga normal, katanya bakal balik pelan-pelan. Kalau nggak ya coba konsultasikan ke dokter. Cuman ya kayak gitu. Di video kali ini aku cuma pengen bagikan situasiku kayak apa. Dan juga berharap Polo juga sehat di Indonesia. Dan setelah kena COVID aku itu mikir 2 hal. Antara yang pertama, bisa jadi semua orang bakal ada waktunya dan bakal kena. Karena benar-benar nggak bisa dihindari. Kedua, kapan benar-benar kita bakal bisa berhenti bilang COVID gitu. Kayak kapan kita benar-benar bisa berhenti gitu loh ngawatirin ini. Soalnya kayaknya udah 1 tahun lebih ngomongin ini. Ya, jadi lama banget rasanya ya. COVID nggak selesai-selesai, tapi faktanya kayak gitu. Sekarang situasi kayak gini. Dan diakibatkan karena COVID ini akhirnya aku nggak ikut rekaman Mantul House di episode mendatang juga. Kayaknya baru ikut di episode berikutnya.
Ya, tapi gimana lagi, daripada lebih banyak orang yang sakit, mending yang sakit dikit dan juga aku segera sehat dan semua bisa sehat lagi. Oke, Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya dalam keadaan yang lebih sehat lagi. Bye bye.